Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kembali lagi kita mau datang kepada Allah dengan bersaat teduh. Saudara, dulu saya tidak pernah bisa menghadapi waktu yang lengang, waktu yang senggang, waktu yang kosong, terus tidak kerja apa-apa. Saya tidak biasa begitu, malah saya bingung kalau tidak ngapa-ngapain. Itu dulu. Tetapi sejak beberapa tahun yang silam, oleh karena sesuatu dan lain hal, saya telah memulai untuk quality time bersama dengan Tuhan. Dan quality time ini saya benar-benar gunakan untuk berdialog dengan Tuhan dalam doa dan dalam permohonan. Saya sangat senang menemukan quality time saya bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara mempunyai quality time bersama dengan Tuhan? Saya sangat mendukung saudara untuk menemukan quality time bersama dengan Tuhan saudara. Ingatlah apa yang dikatakan Alkitab. Demikian bunyinya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena itu, mari kita mulai untuk mendekat kepada Allah melalui saat teduh. Apakah saudara berpikir begini? Atau setidaknya pernah berpikir begini? Kalau seseorang, apalagi tentang diri sendiri, ataupun pandangan saudara mengenai orang lain, saudara pernah punya pengalaman rohani yang luar biasa, atau saudara mendengar pengalaman rohani orang lain yang luar biasa, dan saudara memang memahami pengalaman rohani itu berasal dari Allah, apapun itu bentuknya. Sebab tiap-tiap orang pasti punya pengalaman sendiri-sendiri dan diberi pengalaman yang berbeda-beda. Lalu saudara berpikir begini, dengan sekali pengalaman rohani itu, saudara berpandangan bahwa saudara akan aman dalam godaan atau pasti selamat dari godaan atau dari hal-hal yang sifatnya tidak rohani. Pernah enggak saudara berpikir demikian? Saya dulu berpikir begitu saudara. Sepertinya pengalaman rohani seseorang itu menurut saya dulu menjaga orang itu selama-lamanya tidak jatuh dalam dosa. Kalau orang punya pengalaman rohani, apalagi pengalaman rohaninya berulang kali, pengalaman rohaninya luar biasa, maka orang itu tidak akan pernah jatuh dalam godaan. Itu dulu saya seperti itu. Tetapi ternyata saat ini, setelah melalui berbagai studi Alkitab, belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan, ternyata pandangan saya salah. Contohnya saudara ya, contoh seorang hamba Tuhan mendoakan salah seorang anggota jemaatnya, dan tidak lama kemudian orang yang sakit itu didoakan sembuh. Orang yang sembuh tadi bercerita ke sana kemari kalau dia sembuhnya didoakan oleh seorang hamba Tuhan itu. Betapa banyaknya orang kagum dengan doanya hamba Tuhan. Di mana-mana dikagumi, di mana-mana dipuji. Pertanyaannya, apakah hamba Tuhan tersebut sejak mendoakan dan seterusnya
dalam keadaan rohani yang membara atau on fire terus. Setelah mendoakan orang lain sembuh, semangatnya tidak pernah padam, tidak pernah menjadi turun, rohaninya terus menyala-nyala. Apa seperti itu? Ternyata tidak, saudara. Tidak demikian. Pengalaman rohani tidak menjadikan seseorang on fire terus. Walaupun pengalaman itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa berkali-kali, tidak otomatis membuat seseorang di dalam kerohaniannya on fire terus atau gimana gitu loh, sehingga kita memuja-mujanya. Ternyata yang membuat seseorang untuk terus membara, giat dalam semangat rohani atau rohaninya hidup, itu bukan pengalaman rohani, tetapi kesediaan hatinya untuk taat firman Tuhan apapun keadaannya. Saya menyarankan kepada saudara-saudara sekalian untuk mendengar dengan baik, memperhatikan, dan mengambil keputusan dengan hikmat ketika mendengarkan kesaksian orang-orang yang seolah-olah on fire, tidak pernah padam, tidak pernah turun, tidak pernah mengalami kelesuan, terus seolah-olah membara. Saudara terinspirasi untuk mendengarkan terus-menerus, seolah-olah orang ini tidak pernah punya hambatan. Ketika saudara mendengar atau melihat hanya dalam beberapa menit kesaksiannya, atau ya katakanlah beberapa jam dalam hidup orang itu, sementara puluhan jam, puluhan hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan puluhan tahun, kita tidak pernah tahu hidupnya orang itu. Ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Ada masa-masa di mana sekalipun pernah punya pengalaman rohani yang luar biasa, orang itu bisa dalam keadaan rohani yang turun. Saya tidak bermaksud untuk melarang saudara mendengarkan kesaksian, tidak sama sekali. Tapi maksud saya, hati-hatilah. Karena kekaguman yang berlebihan kepada seseorang itu akan menjerumuskan kita. Bahkan kita seringkali melihat, bukan mempelajari sepanjang hidupnya, dan dia tetap manusia berdosa. Jangan kita terjerumus, tetapi baliklah, ujilah apakah sesuai dengan firman Tuhan. Kisah dan pengalaman seorang yang disebut abdi Allah dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1-10 ini makin membuat terang benderang. Abdi Allah ini mempunyai pengalaman rohani yang luar biasa, saudara. Dalam waktu yang berdekatan, 2 pengalaman rohani yang spektakuler yang benar-benar dialami oleh abdi Allah ini di tengah-tengah zaman di mana masa itu terjadi kemerosotan rohani yang parah dan terjadi penyembahan berhala di mana-mana. Seorang abdi Allah yang disuruh, yang diutus oleh Allah, punya pengalaman rohani yang luar biasa. Diutusnya memang kepada kerajaan di utara. Allah masih memberikan firman-Nya melalui abdi Allah ini untuk memperingatkan Raja Israel Utara, yaitu Raja Yerobeam. Ceritanya begini, saudara. Yerobeam ini kan dikenal sebagai raja yang jahat. Semua generasi jahat disebut keturunan Yerobeam bin Nebat. Jahatnya itu bukan diri sendiri saja, tapi justru jahatnya itu membuat semua warga Israel bagian utara khususnya itu murtad, dan apa yang dilakukannya jahat di mata Tuhan. Di antaranya ya, Raja Yerobeam ini membuat tempat ibadah baru di Betel. Bukan hanya Betel sebenarnya, juga di Samaria, supaya orang-orang Israel tidak lagi ke Yerusalem. Kita kan tahu pusat ibadahnya kan satu di Yerusalem, tapi Yerobeam membuat tempat ibadah baru, padahal tidak disuruh Allah, di Betel dan di Samaria. Siapa imamnya? Diangkat oleh Yerobeam, bukan atas maunya Allah.
Siapa nabi-nabinya? Diangkat oleh Yerobeam. Itu sebabnya terjadi kemerosotan rohani yang dahsyat, sebab imam dan nabi ini tidak melayani Allah, tapi melayani Yerobeam. Sehingga umat diajar bukan firman Tuhan. Memang sih melakukan ritual, tapi bukan diajar firman Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi yang buruk ini dan kerohanian yang hancur lebur, Tuhan Allah mengirimkan seorang abdinya, dikatakan dari Yerusalem, dari Yehuda, memang tidak disebutkan namanya. Abdi Allah ini menyampaikan nubuatan yang kemudian disertai dengan mezbah itu pecah, lalu tercurah abunya di atasnya dan kemana-mana. Kalau saudara tahu, mezbah ini bukan mezbah kayu, saudara. Zaman itu kalau ngomong mezbah itu dari batu. Dan sekali lagi, Yerobeam yang tahu seperti ini marah sekali, dan memerintahkan menangkap abdi Allah itu sambil tangannya diulurkan. Dan seketika tangannya diulurkan, dia berteriak lantang supaya abdi Allah itu ditangkap. Tangannya tidak bisa kembali. Setelah mezbah itu pecah dan abunya berhamburan kemana-mana, tangannya tidak bisa ditarik. Tangannya jadi kaku. Ini yang luar biasa. Satunya mezbah pecah dari batu padahal, dan abunya kemana-mana. Kalau kita bayangkan mezbah itu seberapa sih besarnya? Bayangkan saja lembu bisa dikorbankan di atasnya. Jadi seperti itu gedenya. Kambing, domba bisa dikorbankan di atasnya, sangat besar. Dan itu pecah. Itu mukjizat. Tidak ada manusia yang bisa melakukan. Tidak ada tangan manusia yang bisa memecahkan. Tangan yang tidak kelihatan yang melakukan. Karena apa? Tuhan mau memperingatkan Yerobeam supaya bertobat. Ternyata tidak pernah mau bertobat. Lalu yang kedua, tangan raja yang terulur tadi kaku, tidak bisa kembali. Seketika Yerobeam ngomong begini kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Allah, maksudnya belas kasihan Tuhan Allahmu, dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Lalu abdi Allah itu berdoa dan Tuhan kabulkan. Luar biasa ya saudara. Dua pengalaman rohani dalam satu waktu, dan itu abdi Allah ini alami. Apakah dengan pengalaman rohani ini berarti abdi Allah itu on fire? Berarti abdi Allah itu tidak pernah lemah. Berarti abdi Allah itu tidak pernah lelah, tidak pernah kepleset. Apa benar demikian? Dua pengalaman rohani yang luar biasa. Saya ulangi, yang pertama, mezbah yang pecah tanpa sentuhan manusia. Dan mezbah itu mezbah batu, sangat besar. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Apakah persis seperti itu ya saya tidak tahu. Paling tidak menolong kita kalau mezbah itu dari batu. Lalu yang kedua, bahwa tangan Raja Yerobeam yang terulur itu tidak bisa kembali, kaku. Lalu abdi Allah ini berdoa, minta belas kasihan Allah, dan akhirnya pulih. Singkat cerita saudara, dengan dua pengalaman rohani yang berturut-turut ini, tidak berarti abdi Allah itu on fire terus. Karena orang yang on fire, yang semangatnya tinggi, yang betul-betul menjaga dirinya, bukan pengalamannya itu, tetapi ketaatan terhadap firman Allah. Nah, abdi Allah ini sekalipun telah mengalami pengalaman rohani yang hebat, tidak dijamin dia terus-menerus dalam keadaan yang kuat. Buktinya apa? Buktinya ketika sudah terjadi itu, tangannya raja tadi kembali, sudah dimintakan belas kasihan dan akhirnya pulih, raja itu kira-kira dalam bahasa saya mau mengucapkan terima kasih. Zaman itu lazim kalau mengucapkan terima kasih itu diajak makan semeja dengan raja. Nah, Raja Yerobeam mengundang abdi Allah itu untuk makan. Kemudian juga akan disediakan hadiah. Itu sudah lazim di zaman itu, saudara.
Tetapi ternyata jawaban abdi Allah itu demikian. Yang dicatat oleh Alkitab, jawabannya begini: sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti dan minum air di tempat ini. Sebab beginilah yang diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan: jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang kau tempuh itu. Sebab beginilah yang diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan: jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh. Bagus ya saudara, tapi ada ditambahi di situ oleh abdi Allah ini. Jelas perintah Tuhan menegur Yerobeam. Setelah itu jangan makan, jangan minum di tempat di mana dia melayani atau dia berada, dan jangan pernah kembali di jalan yang sama. Kalau ceritanya singkat sampai di situ, barangkali saya masih percaya bahwa orang yang punya pengalaman rohani itu justru pengalamannya itu membuat dia on fire. Justru pengalamannya itu membuat seolah-olah dia tidak pernah bisa lemah, tidak pernah bisa lengah. Tetapi ternyata kisahnya tidak berhenti di situ. Terhadap Yerobeam bisa menolak. Tetapi dalam perjalanan, singkat cerita saudara, saya berharap saudara bisa membacanya. Ketika dalam perjalanan di jalan yang lain, dia bertemu seorang yang mengaku nabi tua. Dan nabi itu dengan berbagai cara mengajak dia istirahat, makan, dan minum. Apa yang terjadi? Yang terjadi, abdi Allah yang sudah pengalaman atau punya pengalaman 2 kali yang spektakuler itu akhirnya menemukan ajalnya, kematiannya dengan cara diterkam dan dicabik-cabik singa. Tragis ya saudara, yang tadinya hebat, melakukan sesuatu yang ya orang tidak bisa lakukan, ternyata tidak menjamin dia jatuh akhirnya. Dan tragis pula, kematiannya diterkam dan dicabik-cabik singa. Orang tidak lagi mengingat pengalaman rohani yang spektakuler. Tidak saudara. Orang itu dulu spektakuler pengalaman. Tidak ternyata. Alkitab justru mengingatnya begini saudara. Sangat tragis. Abdi Allah. Dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan kepadanya. Itu yang orang ingat karena dia telah memberontak kepada Tuhan, bukan pengalaman rohaninya. Mengapa saudara? Mengapa seperti ini? Ternyata ini sebabnya. Begini firman Tuhan: karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Saudara, kemerosotan rohani pasti dimulai dari ketidaktaatan akan firman, bukan yang lain. Tidak taat firman sama dengan tidak taat Allah. Kiranya Allah Roh Kudus berkenan membangkitkan kita untuk terus-menerus mempercayai Allah dan menaati Dia dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengubahkan pandangan kami yang selama ini salah bahkan keliru. Kami mengukur pengalaman rohani yang luar biasa sebagai ukuran kerohanian yang mantap dan bagus. Namun ternyata pikiran kami salah.
sebab bukan karena pengalamannya, melainkan karena hati yang mempercayai Engkau dengan menaati dirimu dan firman-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, agar kami tidak kembali pada kesalahan dan kekeliruan yang sama lagi, melainkan mengikuti firman-Mu dengan sepenuh hati. Kasihanilah gereja-Mu ya Tuhan, berikanlah kami sekalian hati-Mu untuk dapat menaati-Mu dan menaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.